Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihin Tuhan. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan ya, Tuhan berikan kesehatan buat kita semua untuk hadir pada hari ini. Semua bukan karena kebetulan, tetapi karena kasih Tuhan kita bisa ada di tempat ini. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan, kita akan naikkan pujian kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus, saya mengucap syukur Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mengurapi setiap kami yang hadir di tempat ini Bapa. Kau mau tuntun mereka yang masih dalam perjalanan Tuhan. Percepat langkah mereka tiba di tempat ini Tuhan. Untuk kami beribadah Tuhan, memuji, membesarkan nama Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah, haleluya, menyembah walau tak dengar puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya. Kau tahu, haleluya Tuhan, di hatiku. Benar Tuhan, Engkau tahu kedalaman hati kami Tuhan. Engkau tahu kerinduan hati kami untuk datang di tempat ini Tuhan. Izinkan kami Tuhan Yesus menyenangkan hatimu. Haleluya Yesus. Menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku Tuhan. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengar puisi yang indah.
biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang. Katakan dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Biarkan kami Tuhan menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Angkat suaramu, naikkan pujian syukurmu pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Angkat suaramu, naikkan puji-pujian bagi Allah kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biar jemaat menaikkan pujian ini. Biarkanlah aku menyembah. Biarkanlah menyembah. Haleluya. Walau tak dengan puisi yang, Engkau dengar seruan hati kami Tuhan. Biarlah setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan, pulang Engkau mengurapi ya Bapa, mendapat pengurapan daripada-Mu saja ya Bapa. Haleluya Yesus. Dengan penuh kasih sayang, dengan iman katakan, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh
Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Amin. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Kita sama-sama naikkan pujian kita bagi Allah kita. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau, Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita semua umat yang telah ditebus saudara. Amin. Dengan darah yang kudus kita telah ditebus oleh Allah kita. Mari kita angkat pujian ini. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Amin.
musik kita juga nih yang luar biasa ya. Amin saudara. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapa, siapkan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Seberapa kami di tempat ini Tuhan hadir ya Bapa, ingin mendapatkan siraman ya Bapa, sentuhan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, sepulang kami di tempat ini ya Bapa, kami menerima berkat yang lebih daripada-Mu ya Bapa. Biarlah sukacita-Mu ada dalam kami Tuhan yang ada di tempat ini ya Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau mengurapi kami semua, terlebih hamba-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Jangan ku berlari kepada tujuanku, Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Katakan rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Amin. Kita naikkan pujian ini dari awal. Ku melupakan yang di belakang. Ku melupakan yang di belakangku. Amin Tuhan. Ku serahkan hati kami Tuhan, hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku, Kau beriku hari yang baru, yang lama tak berlalu. Rencana-Mu oh Tuhan, rencana-Mu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu oh Tuhan, rencana-Mu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami bersyukur Kau satu-satunya juru selamat pribadi buat kehidupan kami. Hidup kami semua karena anugerah Tuhan, kami boleh berada pada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat gereja-Mu di tempat ini, di pagi hari ini mereka boleh memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu. Dan oleh karena anugerah perkenanan-Mu, hamba-Mu hari ini boleh menjadi penyambung lidah-Mu. Urapi Tuhan hamba yang masih penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini. Dan biarlah kebenaran firman-Mu boleh menguatkan iman kami bahwa di balik segala pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, di situ ada maksud Tuhan yang begitu mulia untuk kami lebih mengandalkan Tuhan di atas segala sesuatu. Terima kasih Bapa, bungkus kami semua dengan kuasa darah anak domba, perlindungan Tuhan sempurna buat kehidupan kami. Dan biarlah setiap kita yang siap diberkati firman Allah, mari sama-sama katakan
Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudara. Puji nama Tuhan, ini pertama kali saya melayani tempat ini. Terima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Samuel C. Ya, 1 bulan yang lalu kita sama-sama ketemu di GB Glow. Nah saudara, anugerah Tuhan kalau saya bisa melayani tempat ini. Saya sering lewat ya dari Sunter, rumah saya di Sunter tuh, lihat gereja ini ya. Lihat foto Bapak Gembala, ternyata juga diundang di tempat ini saudara. Nah perkenalkan, saya Minarto Yonatan, saya founder Yayasan Kasih Anak Terang Bangsa. Tadi malam saya baru tiba dari suku Da'a. Secara fisik capek saudara, karena di sana sakit berat ya, di tengah hutan begitu. Nah Tuhan panggil saya melayani di pedalaman itu melalui satu suara yang sangat audible ya. Dan akhirnya saya tinggalkan semua bisnis saya. Dulu saya punya bisnis otomotif cukup berkembang, punya 4 cabang gak jauh dari sini juga, dan Tuhan perintahkan tutup semua, dan saya akhirnya masuk pedalaman meninggalkan semua kenyamanan saya sebagai hamba Tuhan. Nah memang visi yang Tuhan berikan kepada saya itu membangun 1000 gereja sebelum saya dipanggil pulang. Ya Bapak Ibu, nanti sebentar kita akan lihat cuplikan video bagaimana perjalanan tim misi yayasan yang saya pimpin. Dan ini orang yang ikut, orang berkata punya nyawa serep semua saudara, karena kita jujur sudah tidak memperhitungkan nyawa kita buat Injil saudara. Kita masuk ke pedalaman segala macam ya, mempertaruhkan nyawa, diancam, mau dibunuh segala macam, berhadapan dengan kepala-kepala suku yang dukun-dukun yang begitu kuat. Tetapi satu persatu boleh bertobat dan kita baptis dan kita bangun rumah Tuhan. Sebentar ya, kita lihat cuplikan videonya. Lampu mungkin bisa dimatikan. Silakan multimedia. Video cuplikan tim misi Yayasan Kasih Anak Terang Bangsa atau YKATB, di mana yayasan ini berdiri dari satu penglihatan yang Tuhan berikan kepada saya pada tanggal 31 Desember 2017, dan Tuhan berikan ayat firman Tuhan di Hagai pertama ayat 1-9. Tuhan perintahkan kepada saya untuk masuk ke pedalaman seluruh Indonesia mencari gereja yang rusak untuk dibangun kembali dan membangun gereja di lokasi yang belum ada rumah Tuhan. YKATB bergerak ke seluruh pedalaman Indonesia yang sulit dijangkau dengan berjalan kaki berhari-hari. Bahkan kami pernah jalan kaki 9 hari ke suku Tawana dan misi selama 3 minggu di suku ini, membawa 70 porter dan bantuan Alkitab, obat-obatan, pakaian, makanan, dan snack anak-anak mencapai 1,4 ton. Medan yang kami lalui sangatlah sulit dan ekstrim, melewati sungai-sungai yang arusnya deras dan resiko terbawa arus, bahkan kehilangan nyawa kami. Tapi semua itu kami lakukan dengan sukacita karena satu hal, kami mengasihi Tuhan dan rindu amanat agung diberitakan sampai ke pelosok-pelosok pedalaman, dan setiap orang yang belum mengenal Injil bisa mendengar firman Tuhan dan mengenal Tuhan. Kami juga menggunakan sepeda motor untuk menembus beberapa lokasi seperti di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Mentawai, dan Pulau Sumatera. Butuh perjuangan dan bayar harga. Meskipun naik sepeda motor, perjalanan sering kami tempuh terkadang sampai belasan jam bahkan berhari-hari, karena jalanan yang rusak parah dan off-road. Motor beberapa kali mengalami kerusakan, bahkan pernah sampai patah stang setirnya, dan harus dilanjutkan dengan jalan kaki, dan motor kami tinggal di tengah hutan. Di beberapa lokasi kami juga menggunakan jeep off-road seperti di suku Binggi, Sulawesi Barat untuk menembus lokasi. Di beberapa lokasi seperti di pedalaman Kalimantan, Serawai, Ambalau, dan di Sulawesi Tengah, kami menggunakan perahu kecil yang disebut ketinting untuk menembus satu desa ke desa lainnya dan dilanjutkan dengan jalan kaki. Bahkan kami pernah menembus wilayah Ambalau selama 6 hari di dalam pedalaman ini menggunakan perahu yang disebut perahu ketinting.
Di beberapa lokasi yang sulit dijangkau, kami menggunakan pesawat-pesawat kecil untuk menuju ke lokasi seperti wilayah Papua dan Sulawesi Selatan. Dan ini adalah saat kami misi ke suku Yali Papua, dan anugerah Tuhan, kami adalah penginjil pertama Indonesia di luar hamba Tuhan Papua yang masuk ke wilayah lokasi ini. Masyarakat suku Yali menyambut kami dengan antusias karena kami rencana membangun gereja di beberapa lokasi di desa suku Yali, dan kami juga membawa bantuan 1 ton logistik yang terdiri dari Alkitab, pakaian, obat-obatan, obat malaria, obat demam, vitamin, sampai ratusan ribu butir. Dari semua misi yang pernah dilakukan oleh YKATB, Medan Papua adalah medan yang paling indah, tapi medannya juga yang paling berat dari semua lokasi misi di Indonesia. Kami harus berjalan kaki 3 hari 3 malam melewati gunung yang tinggi, lembah, dan jurang, cuaca yang ekstrim yang seringkali hujan dari pagi sampai sore, bahkan malam hari. Jaket dan sweater yang saya pakai 5 lapis masih tembus, dan seringkali kami tidur harus menggunakan api unggun. Bukanlah hal yang mudah untuk melakukan misi amanat agung di pedalaman di seluruh Indonesia. Kunci utama bukanlah fisik yang kuat semata, tapi hati yang mengasihi Tuhan dan jiwa-jiwa. Ketika kita punya hati bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan dan memperhatikan gereja-gereja di pedalaman yang rusak, maka semua resiko dan bayar harga kami lakukan, dan Tuhan yang memerintahkan sanggup menjaga dan melindungi kami dengan sempurna. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus lewat misi YKATB, Yayasan Kasih Anak Terang Bangsa, kami boleh mengenal begitu banyak suku-suku di pedalaman Indonesia. Misi adalah isi hatinya Tuhan. Tuhan turun ke dunia dengan satu misi, menyelamatkan manusia dari dosa. Lewat amanat agung, Tuhan memerintahkan kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Injil. Menginjil adalah keharusan bagi setiap orang percaya, karena Tuhan berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dalam setiap pelayanan misi yang dilakukan oleh YKATB, kami juga melakukan ibadah KKR, dan semua ibadah dilakukan dengan sederhana, bahkan tanpa alat musik dan pemimpin pujian. Tapi puji Tuhan, lawatan Tuhan luar biasa, karena Tuhan hadir dalam satu ibadah bukan melihat gedung gerejanya, tapi Dia hadir, Dia melihat adakah kerinduan jemaat untuk bertemu dengan Dia. Semua karena anugerah Tuhan, pertobatan terjadi di setiap tempat yang kami kunjungi. Orang-orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan akhirnya percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya untuk dibaptis. Dan anugerah Tuhan, kami juga diizinkan membaptis beberapa kepala suku di pedalaman. Dalam setiap misi kami tidur dengan cara yang sederhana. Kami seringkali tidur di hutan, di rumah kosong, di goa. Kadang kami pakai tenda dan menginap di pastori gereja. Kami makan dan seringkali masak sendiri. Kami mandi di sungai, dan kalau mau ke belakang kami harus gali sendiri dan tutup sendiri. Semua pelayanan yang dilakukan jauh dari kenyamanan dan fasilitas. Semua itu kami lakukan dengan sukacita, karena kami percaya Tuhan Yesus melayani di dunia juga dalam segala kesederhanaan. Sesuai dengan visi yang Tuhan berikan bagi saya secara pribadi untuk memperbaiki dan membangun 1000 gereja di seluruh pedalaman Indonesia.
Gereja-gereja yang tidak layak bahkan seperti kandang hewan, YKATB bangun kembali menjadi layak, dan lokasi yang tidak ada gereja menjadi ada gereja. Dan puji Tuhan, 5 tahun berdiri, di tahun 2023 ini, sudah hampir 200 gereja berdiri dengan layak dan cukup megah di seluruh pedalaman Indonesia. Melalui video singkat ini, biarlah setiap kita gereja Tuhan terbakar lagi untuk melakukan misi dan menjangkau jiwa serta peduli bagi gereja yang tidak layak di desa dan pedalaman. Mari kita topang dalam doa maupun menyisikan sedikit berkat yang kita terima untuk ladang misi penginjilan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita kasih tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat. Nah Bapak Ibu, meskipun saya orang misi, saya hari ini tidak akan bicara tentang misi, tapi saya akan bicara tentang satu pergumulan kehidupan. Karena saya perhatikan, saya keliling seluruh Indonesia, kalau saya perhatikan begitu banyak orang-orang yang hari ini bergumul. Covid belum selesai semua, 3 tahun kita dihajar Covid begitu rupa. Baik Anda pengusaha, bisnismen, hamba Tuhan, jemaat biasa, jemaat yang setia, maupun jemaat yang mungkin baru bertobat, saudara. Pergumulan demi pergumulan kita hadapi, ya. Hari ini kita akan melihat satu pergumulan Yakub yang fenomenal di dalam Alkitab. Diklik lagi, saudara, diklik lagi multimedia. Kita akan belajar dari Kejadian pasal 32 ayat 24 sampai 30. Saya rindu kita baca firman Tuhan ini bergantian. Saya baca ayat 24, Bapak Ibu ayat 25, dan ayat 30 kita akhiri bersama-sama. Firman Tuhan berkata, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Surah 25. Bertanyalah tadi 25 ya, 26-nya. Ayat 28 saya saja yang baca, maaf. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan kau menang. Surah ayat 29. Sama-sama ayat 30. 3, 2, 1. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong. Bapak Ibu, saya percaya ketika Anda menjadi orang Kristen berapa tahun pun Anda beribadah di tempat ini, begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang diundang berkhotbah, dan kita secara pribadi sudah tahu kisah yang pergumulan Yakub ini dan Kejadian pasal 32 ini kita sudah seringkali membaca. Suatu hari dikisahkan ketika Yakub seorang diri, seorang laki-laki tidak dikenal menyergap Yakub. Terjadi pergumulan yang begitu hebat dan Yakub mengalami ketakutan yang amat sangat. Bapak Ibu, kalau Anda dengan saya ada di posisi Yakub, saya percaya kita mengalami hal yang sama. Bayangkan, di malam yang sunyi yang gelap, kita seorang diri, tiba-tiba seorang laki-laki tidak dikenal menyergap kita, terjadi pergumulan, terjadi perkelahian. Kita pun mengalami ketakutan yang sama. Tapi dahsyatnya waktu kita baca ayat firman Tuhan ini sampai ayat 30, ternyata laki-laki yang bergumul dengan Yakub adalah seorang malaikat Allah, dan saya percaya itu bicara kepada Allah secara pribadi. Amin, saudara. Nah, hari-hari ini saudara, mungkin kita mengalami ketakutan yang amat sangat. Ya, Anda sebagai pengusaha mungkin mengalami pergumulan yang begitu hebat. Pernah nggak Anda berpikir secara kritis sebagai jemaat Tuhan? Mungkin Anda sudah setia beribadah, sudah rajin kasih persepuluhan, sudah rajin doa puasa ini, doa puasa itu, hidupnya rasanya udah berkenan, layak di hadapan Tuhan. Tapi kenapa masalah persoalan pergumulan masih saja diizinkan terjadi dalam kehidupan saudara? Nah saudara, kita akan melihat dari kisah Yakub ini, saya jumpai ada 5 makna rohani. Kenapa pergumulan itu diizinkan terjadi? Apa maksud dari semua yang Tuhan inginkan dari persoalan yang kita hadapi? Hal pertama, coba diklik lagi. Kejadian 32 ayat 25. Ini hal pertama kenapa pergumulan diizinkan terjadi. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul apa saudara? Memukul apa? Sendi pangkal paha Yakub. Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Nah ini menarik Bapak Ibu. Waktu malaikat itu gak bisa kalahkan Yakub, maka strategi daripada malaikat ini, dia pukul sendi pangkal paha Yakub sehingga bonggolnya keluar,
Kekuatan Yakub dilumpuhkan dan Yakub nggak bisa berjalan. Saudara tahu posisi sendi pangkal paha di mana? Ya, ini pinggul ke bawah. Ini namanya sendi pangkal paha, saudara. Saya 2-3 tahun ini mulai berhikmat ya. Kalau tadi saudara lihat rangsel saya di rumah tuh rangsel ada 16 ya saudara. Ya, merek yang lumayan lah istilahnya. Sampai yang paling besar itu 100 liter. Nah, dengan kondisi tubuh saya seperti ini saudara, seharusnya standar pendaki saudara itu nggak boleh melebihi 1/4 berat tubuh. Jadi kalau saya postur tubuh begini nih sebenarnya dengan berat badan 77 kg seharusnya jangan lebih dari 17,5 kilo. Tetapi kadang-kadang saya karena barang banyak, kita 3 minggu baru keluar dari hutan, di dalamnya ada kompor, ada tenda segala macam. Kadang-kadang saya nekat bawa 27,5 sampai 30 kilo. Ya. Nah, saya bisa memikul rangsel yang begitu berat bukan karena saya punya otot tangan yang kuat, otot betis, otot engkel yang kuat. Tapi saya punya sendi pangkal paha yang kuat. Sendi pangkal paha bicara pusat letak kekuatan seseorang. Makna rohaninya begini Bapak Ibu. Waktu malaikat itu nggak bisa kalahkan Yakub, maka pusat letak kekuatan Yakub yaitu sendi pangkal pahanya dipukul terplecok, bonggolnya keluar, kekuatan Yakub dilumpuhkan. Jadi yang saya dapati dari kebenaran firman Tuhan ini, hal pertama, kenapa persoalan pergumulan diizinkan terjadi menimpa Bapak Ibu dengan saya? Yang pertama, dia ingin melumpuhkan apa yang menjadi pusat andalan kekuatan hidup saudara dengan saya. Setuju, katakan amin. Karena dalam kehidupan manusia siapapun diri kita mau karyawan, mau pengusaha, mau pendeta, ada sesuatu yang kita andalkan. Ya, ada 3 hal yang diandalkan manusia dalam hidup ini. Bagi orang yang pintar, dia sekolah mungkin sampai ke luar negeri, yang diandalkan apa? Kepintaran dia. Dia menganggap dengan dia pintar, dia bisa melakukan apapun juga dalam hidup ini, saudara. Silakan sekolahkan anak kita. Nah, kita boleh sekolahkan anak kita mau sampai S3, sampai UK sekalipun, sampai ke Amerika sekalipun, tapi ajar mereka untuk lebih mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Mereka menganggap dengan mereka pintar, mereka bisa melakukan apapun juga. Tapi kita lihat 3 tahun ke belakang ketika COVID menimpa dunia, bahkan umat pilihan Allah sekalipun yang namanya Israel, ada tidak seorang profesor di dunia ini yang bisa menemukan antivirus COVID ini yang benar-benar paten? Tidak ada sampai hari ini, sudah. Ya, semua masih uji coba, uji ini dan uji itu, saudara. Ini menunjukkan apa? Kepintaran kita itu ada batasnya, saudara. Ya, bahkan ketika Anda sudah sekolah S3 sekalipun, jangan sombong. Jangan arogan. Samsung, kita harus belajar Samsung. Samsung S22 aja masih promo sampai hari ini Bapak Ibu. Benar gak saudara? Jangan baru S3 aja. Aduh, kita Samsung S22 masih promo loh saudara. Kita baru S3 gitu saudara. Ya, nah saudara, kepintaran sehebat apapun yang kita miliki, Tuhan bisa lumpuhkan. Nah, ini mumpung di Kelapa Gading. Sebelum COVID, saya dulu sebelum pelayanan misi, saya ini dikenal sebagai hamba Tuhan Ghostbuster kalau di karismatik di GBI saudara. Ya, karena pelayanan saya, karena basic saya dari perdukunan, ya kalau saudara lihat di YouTube saya banyak sekali melakukan seminar-seminar okultisme, pelepasan luka batin. Nah saudara, sebelum COVID, saya nggak sebut alamat lengkapnya, tapi di Kelapa Gading ada satu ahli akupuntur di sini. Dia kebetulan dari Katolik, ya. Anaknya itu bisa ngelihat alam supranatural. Nah kebetulan saya dulu indigo ya saudara, tapi benar-benar ketika saya bertobat terima Yesus, dibaptis itu saya minta sama Tuhan, belum hilang total waktu itu. Dan akhirnya saya dilayani pelepasan dan hilang total, ya. Dan akhirnya dia rekomen coba ketemu dengan Pak Minarto. Saya datang, ya. Tentunya kalau kita datang lihat kasus seperti ini, kita sebagai hamba Tuhan jangan sok pintar merasa hebat. Yang paling benar, saudara, rumah mau diganggu setan apapun, siapapun, nanti suatu hari saya bagikan juga tentang okultisme kalau diizinkan berkhotbah tempat ini lagi. Itu yang paling benar, yang dikuatkan tuh iman daripada pemilik rumah. Katakan amin. Sebab pada saat imannya kuat, pendeta tuh enak kerjanya sudah. Ya, kita datangnya gampang. Cuman mengarahkan doa sama-sama. Dia punya otoritas kuasa yang sama dengan hamba Tuhan. Tidak ada hamba Tuhan yang sakti. Yang paling benar, doa orang benar, sangat besar kuasanya. Amin. Nah saudara, setelah saya kuatkan imannya, saya panggil anaknya, masih nggak terlalu besar lah SMP gitu saudara. Didoakan, yuk om tutup ya indera keenamnya. Kita doa sama-sama dan akhirnya benar-benar setelah beberapa lama dia nggak bisa lihat lagi. Kemudian dia undang saya datang ke rumahnya, dia mulai ngobrol-ngobrol dengan saya. Dia berkata, Pak Pendeta pelayanannya apa? Saya bilang, saya kalau di Jakarta saya punya namanya ministry House of Bread ministry. Ya, sekarang saya bangun 5 rumah misi juga di
pedalaman namanya House of Bread Mission Care. Kemarin baru peresmian saya di Mamasa, sekolah misi penginjilan dari suku Da'a dan suku Binggi. Mereka lulus 1 tahun, kita sebar ke lokasi, mereka bisa dapat 15-20 jiwa, langsung saya bangunin gereja, saya bangunin pastori, kembangkan. Terserah mau pakai denominasi gereja apapun, itu target saya. Setiap provinsi itu harus rumah misi kita. Nah kalau di Jakarta saya ini pelayanannya di Pemulung, Waria, Orang Gila, saudara. Nah waktu saya sampaikan begitu, saya seringkali di pedalaman, dia berkata, Pak Pendeta pelayanannya mulia banget. Boleh nggak saya periksa nadi Pak Pendeta, karena dia ahli cenciu, tusuk jarum. Oh silakan, saya kasih tangan kiri saya, dia periksa nadinya, saya senyum sama dia. Dok, saya sakit apa? Saya bilang. Oh enggak, you bagus, badan you bagus, jantung bagus, ginjal bagus, semua bagus. Pak Pendeta, boleh nggak saya minta tolong? Oh kenapa? Dia bilang, saya pengen berkati Pak Pendeta, ya. Saya minta sebelum Bapak tugas di luar kota, kapanpun Bapak tolong datang ke klinik saya. Saya mau cenciu, mau tusuk jarum, saya mau setrum 15-30 menit, ya. Biar darahnya makin lancar, badan Pak Pendeta makin fit. Untuk orang lain Pak, sekali datang tuh gue peceng 500.000. Buat Pak Pendeta free sampai Tuhan Yesus datang. Wih, gue dengar begitu gue kagak nolak, saudara, free sampai Tuhan Yesus datang, saudara. Singkat cerita saya datang seminggu 2 kali ditusuk, makin sehat. Nah karena kita sering kali pelayanan onkologis, saya lihat nih wajah orang ini kenapa kusut, stres gitu, saudara. Padahal dia dokter. Akhirnya begitu ngobrol-ngobrol, dia ternyata cerita dia nggak bisa tidur segala macam. Dan dia bilang begini, Pak, saya itu 3 generasi belajar di Cungkuo di China, tusuk jarum. Kakek saya ngobatin rejimnya Soekarno, papi saya rejim Soeharto. Saya pribadi banyak dia sebut pejabat-pejabat. Tapi Pak Pendeta, ketika istri saya sakit, ya istri saya tuh kayak goyang-goyang kayak Parkinson, tapi bukan Parkinson. Dan anaknya punya kelainan, kita jantung kiri, anaknya sebelah kanan. Baru dengar kan? Aneh. Itu saya jujur sebagai manusia baru dengar. Dari mungkin sekian miliar mungkin sudah. Ya, dengan kemampuan teknik akupuntur yang dia kuasai, dia nggak bisa ngobati istri dan anaknya. Ini menunjukkan apa? Sehebat sepintar apapun Anda, kepintaran Anda Tuhan bisa lumpuhkan. Amin, saudara. Ya. Nah saudara, ada orang yang diandalkan apanya? Ciennya, uangnya. Banyak orang kaya berkata kalau ada uang beres apapun bisa dibeli. Coba Covid kemarin 3 tahun yang lalu, seorang mau kaya kayak apapun, Anda punya klaim insurans sampai puluhan M sekalipun, yang kamar VVIP, hari itu mau cari rumah sakit semua full. Saya kehilangan 30 sahabat, pendeta semua rata-rata di GBI. Sekretaris pribadi saya meninggal, kakak ipar saya juga meninggal. Sampai orang berkata, Pak berhikmat karena seminggu saya diperintahkan Tuhan kasih makan orang 3-5 hari. Saya masak dengan istri, sehari kita bisa masak 1.600 box. Kerahkan semua yang berani, saya bilang yang berani ikut saya bilang. Banyak orang kelaparan di luar. Ya. Dan akhirnya kita bisa salurkan dari yayasan kita 35.000 paket sembako sampai 30.000 nasi box ketika Covid sudah. Ya. Saat itu semua ketakutan sudah. Anda mau kaya seperti apapun, uang Anda nggak bisa membeli keselamatan dalam kehidupan ini. Katakan amin. Tidak bisa memprotek kita, melindungi kita. Saudara, makanya nggak ada yang bisa kita andalkan. Bahkan ada satu dari China juga. Saya kalau khotbah maaf ya banyak kesaksian. Itu ada satu pengusaha kaya banget. Saking kayanya dia kena satu penyakit imun yang terus drop. Semua profesor dokter di Cungkuo di China obatin dia, nggak ada yang bisa obatin dia. Dan akhirnya dia datang ke dokter, dia bilang begini, Dok, tolong sembuhkan saya, berapapun saya bayar, bahkan rumah sakit ini sanggup saya beli untuk dokter. Tapi profesor berkata, maaf Pak, kita give up. Penyakit Bapak langka, imun Bapak terus turun. Kita udah tes virus ini, darah segala macam, gak ditemukan. Aneh, tapi terus drop. Tolong dok, please sembuhkan saya. Gak bisa Pak, kami bukan Tuhan. Ya, dan singkat cerita, dia pulang ke rumah. Suruh asistennya kumpulkan uang puluhan M yuannya sudah. Bawa ke rumah sakit itu sudah. Ketemu dokter di lobi rumah sakit. Mungkin saudara ada lihat di YouTube-nya itu sudah. Ya, dan dia bilang, dok, tolong sembuhkan saya. Nggak bisa Pak, kami manusia biasa. Please sembuhkan saya, berapapun saya bayar. Karena dokter terus angkatan nggak bisa. Dia buka itu koper uang itu, dia sebar itu uang. Itu lobi rumah sakit tertutup puluhan M sudah. Bayangkan disebar di gereja ini. Saya lagi khotbah dicuekin, pada mengutin itu uang sudah. Sudah, ya. Ini menunjukkan apa? Sekaya apapun Anda, kekayaan Anda nggak bisa menolong kehidupan kita. Amin, saudara. Ada orang yang diandalkan apa? Koneksinya, backingnya. Karena saya aktif di Full Gospel, saudara. Kadang-kadang kalau kita breakfast meeting, lunch meeting, atau dinner meeting, saudara, dengan beberapa pengusaha, seringkali mereka nyeletuk bilang gini, Pak Minarto, puji Tuhan loh, saya kemarin diajak mancing sama Pak Pangdam. Saya diajak main golf sama Pak Kapolri. Oh, saya diajak dong ke rumah Jokowi.
Mereka yang menunjukkan, Pak, ini loh gue orang hebat. Saya kenal pejabat ini, pejabat itu. Tapi orang-orang seperti ini yang pada awalnya koneksinya begitu gampang di call, di telepon. Begitu mereka ada masalah, begitu mereka ada persoalan, tidak ada satupun koneksi yang bisa menolong hidup mereka. Dari 3 peristiwa ini tujuannya apa? Tuhan cuma ingatkan supaya kita Yeremia berkata, hanya mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Sebab firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi hal pertama kenapa dia lumpuhkan, saudara, kekuatan hidup kita, tujuan cuma satu, supaya Bapak Ibu hanya mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dalam hidup ini gak ada bisa kita andalkan, saudara. Ya, suami kita, istri kita, anak-anak kita, menantu kita gak ada bisa kita andalkan. Siapapun gak ada bisa kita andalkan selain kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ya, ketika saya bangun gereja begitu banyak, tahun ini saja saya pondasi 70, saudara. Saya juga bingung, Tuhan, amazing sekali ya visi dari Engkau. Dana cuma dari sosial media, saya cuma posting-posting, orang transfer segala macam. Aduh Tuhan, saya bilang Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu ajaib. Ini proyeknya Tuhan, saya berkata. Ini proyeknya, bukan proyeknya aku. Aku hanya mengandalkan Kau sepenuhnya. Waktu visi ini saya dapat, orang-orang pada ketawain saya, Pak, bangun 1000 gereja, duit dari mana? Saya nggak punya duit. Tapi Tuhan sangat kaya. Bintang 1 dia jual, nggak ada konglomerat bisa beli, Bapak Ibu. Amin, saudara. Ya, saya hanya mengandalkan Dia saja. Hal kedua, diklik lagi. Kejadian 32 ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Nah, ini menarik. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi. Dikatakan, ya. Saudara, sekali lagi saya katakan, malaikat ini adalah lambang pergumulan. Waktu malaikat ini gak bisa kalahkan Yakub, dia minta pamit, saudara. Biarkanlah aku pergi karena fajar akan segera datang menyingsing. Jadi hal kedua, kalau Bapak Ibu sedang mengalami persoalan begitu berat, bertahan. Karena namanya masalah persoalan pasti ada batas waktunya. Katakan amin. Ada tanggal kadaluarsanya, ada tanggal expirednya, saudara. Ya, jadi kalau hari ini saudara rasanya udah mau give up, Pak Pendeta, nggak tahu masalah saya begitu berat, rasanya Anda sudah mau menyerah, masalah satu belum selesai, timbul masalah yang lain, rasanya saudara sudah putus asa, bertahan, saudara. Persoalan itu pasti ada batas waktunya. Nggak usah jauh-jauh lah, kita kalau haus di kota besar seperti ini, kita mampir Indomaret atau Alfamaret, kita ambil 1 botol minuman yang agak sedikit berwarna, misalnya minuman itu. Orang yang smart, orang yang pintar, dia gak langsung bayar minum, enggak. Dia akan lihat di pantat bawah daripada botol minuman ini atau label sampingnya. Dia akan cari satu tanggal. Tanggal apa Bapak Ibu? Expired, benar kan? Kalau hari ini misalnya tanggal 16, expired tanggal 17, dia gak akan beli. Jangan-jangan udah expired. Nah, makanan minuman saja ada tanggal expirednya. Demikian persoalan Bapak Ibu dengan saya pasti ada tanggal expirednya, saudara. Ya, orang Betawi itu punya moto bagus banget. Dia bilang begini, itu masalah lo pelototin aja pasti akan lewat. Benar nggak? Wah, itu keren tuh istilah, saudara. Benar loh, masalah lo pelototin ini pasti akan lewat. Ya, nggak usah jauh-jauh, kita ambil contoh. Covid lagi gila-gilanya tahun berapa ya? 2020 ya. 2020. Serem nggak? Serem. Kematian di mana-mana. Buka Facebook, Instagram, buka WhatsApp, si A meninggal, si B meninggal. Aduh, serem, saudara. 2020. Tapi lolos nggak ke 2021? Lolos kan? Masih serem nggak? Masih, belum reda. Timbul lagi, yang baru lagi, masih serem. Tapi akhirnya lolos nggak ke 2022? Lolos kan? Terus masuk lagi ke 2023. Nah, masalah persoalan itu pasti ada tanggal batas waktunya, saudara. Jangan menyerah dengan persoalan. Kita punya Tuhan yang besar dalam kehidupan ini, saudara. Malaikat itu minta pamit karena ketika Yakub bergumul dengan hebat, lambang kita bergumul begitu hebat dengan Tuhan. Ya, tanggal jatuh tempo persoalan hidup kita ditolong oleh Tuhan, itu pasti akan segera tiba. Saudara imani, mana tahu nanti tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan. Tiba-tiba Anda yang punya hutang besar, hutang Anda lunas dengan cara yang ajaib. Yang punya hutang katakan amin. Banyak juga yang punya hutang di sini. Ya, mana tahu Anda yang belum dapat jodoh, saudara. Anda berdoa misalnya, maaf yang wanita nih, tunggal putri terus berlangsung, belum ganda campuran. Tuhan kasih ganda campuran dari hari Christmas, saudara. Amin, saudara. Ya. Nah, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Semua masalah pasti ada tanggal expirednya. Pasti ada tanggal jatuh temponya. Jadi jangan pernah kita menyerah dalam kehidupan ini. Ya, saya kasih satu ilustrasi begini. Beberapa tahun lalu saya dapat tugas di Belanda.
Ya, sebelum jadi hamba Tuhan misi, saya itu banyak keliling di Eropa, diundang khotbah, keliling Asia juga, saudara. Makanya hidup saya ini udah bertolak belakang 180 derajat ya. Dari hamba Tuhan yang diundang dengan fasilitas, maaf, persembahan kasih besar, nginep di hotel bintang 5. Sekarang saya harus nginep di hotel berbintang-bintang. Ya. Mandi, saya harus ke sungai, maaf, pelepasan, saya harus gali sendiri, tutup sendiri, masak-masak sendiri. Saudara, itu benar-benar kalau bukan Tuhan. Saya kadang-kadang nangis, saudara. Di Papua tuh saya nangis, Tuhan, ngapain bawa saya ke sini? Saya nangis, rasanya mau nyerah. Karena nangis sampai minta apa? Minta sinar matahari. Dari jam 5 subuh hujan, dan itu jaket 5 lapis itu nggak bisa nahan di Papua. Aduh, ampun dinginnya, nusuk tulang. Sampai jam setengah 6 sore kita nggak lihat matahari. Sampai minta sinar matahari, sampai saya nangis duduk di batu karena ada tim saya sebagai leader. Malu kan kelihatan nangis, jadi saya nangis pas hujan, jadi nggak kelihatan mana air mata, air hujan. Pendeta harus pakai siasat juga sudah. Sampai saya bilang, Tuhan ngapain bawa saya ke sini? Tuhan, saya di Jakarta udah enak pelayanan, tidur enak, pakai selimut, pakai AC. Di sini lihat kaki lintah bisa puluhan ekor, kadang-kadang nempel di leher. Saya di Papua, maaf saudara, seminggu saya tidak mandi, saking dinginnya, gak berani mandi. Hari ke-7 mandi langsung demam, karena dinginnya luar biasa. Mana tiap hari makan ubi. Kami tim beli beras cuma 20 kilo. Karena di sana semua serba mahal. Babi setinggi gini 50 juta. Ya, Aqua 600 mili 25 ribu. Bensin kemarin saya beli 100 liter. Itu minta 10 juta. Jadi kalau presiden kita tuh masih kecamatan, yang di atasnya dia nggak bisa jangkau. Akhirnya kemarin 50 ribu, ya sudahlah, karena sensor kayu harus segera potong. Ya, sampai saya kepengen makan ayam karena tiap hari makan Indomie, sampai saya kepahitan lihat Indomaret, lihat Indomie, saya memalingkan wajah saya, Indomie lagi. Gua udah nggak mau. Pokoknya di Jakarta saya tidak akan sentuh namanya Indomie, karena tiap hari Indomie. Saya bilang, cariin Pak Pendeta ayam. Ya, berapa satu ekor? Ada Pak segini, berapa? 1 juta. Bu, darah Yesus, saya bilang. Di pasar Sunter saya suka belanja 50 ribu, sudah besar saudara. Nggak jadilah makan Indomie saja lah, saya bilang. 1 juta ayam segitu, ya Tuhan, masuk juga pup ke belakang hilang gitu sudah. Ya. Nah saudara, kalau saudara pernah jalan-jalan ke Eropa di bulan Desember atau Januari, kita akan melihat itu namanya rumput itu coklat, daun-daun semua pohon coklatnya. Orang yang gak pernah jalan ke Eropa dia akan bilang begini, tukang kebunnya males nih, kagak pernah disiram air, kagak pernah kasih pupuk. Padahal memang waktu musim dingin seperti itu. Tapi ketika masuk musim semi, semua yang coklat-coklat berubah menjadi hijau. Kalau hari ini Anda sedang masuk musim dingin, persoalan yang begitu berat, rasanya kaku beku, nggak tahu harus berbuat apa-apa lagi. Bertahan. Musim semi akan tiba. Semua yang kering, yang kelihatan layu akan berubah menjadi hijau. Disitulah tanggal expired jatuh tempo persoalan. Tuhan tolong hidup Bapak Ibu dengan saya. Setuju? Kasih tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Haleluya. Ya. Jadi persoalan dalam kehidupan ini pasti ada batas waktunya saudara. Jadi bertahan saudara. Hal yang ketiga, Kejadian 32 ayat yang ke-27. Ya. Lalu kata orang itu, namamu, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang, saudara. Nah saudara, yang ketiga sudah perhatikan, lewat persoalan yang begitu hebat, nama Yakub dirubah menjadi Israel, saudara. Ya. Kalau orang dunia berkata, apa arti sebuah nama, Pak Pendeta? Yakub ya Yakub, Israel ya Israel. Oh, tidak bisa. Ini bukan bicara feng shui atau hong shui dalam kekristenan, ya. Tapi nama dalam kekristenan menunjukkan pribadi, nama dalam kekristenan menunjukkan identitas. Makanya ada Gereja Bethel Indonesia yang setiap minggu mengkhotbahkan seri nama Allah. Tuhan kita cuma satu, ya. Tapi namanya, nama yang berkuasa itu banyak, saudara. Di Alkitab, dari mana kita tahu ketika kita sakit yang menyembuhkan kita? Dari namanya, dia Allah Yehova Rafa. Amin. Nah, Allah yang menyembuhkan. Dari mana ketika kita kekurangan, tiba-tiba ada orang kirim berkat ke rekening kita, antar ke rumah kita? Dari namanya, dia Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Dari mana kita tahu ketika orang berniat jahat untuk membunuh kita, merampok kita di tengah jalan, kita panggil nama Yesus, dia berkuasa, orang itu terbirit-birit. Dari namanya, dia Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Saudara, lewat persoalan begitu berat, nama Yakub dirubah menjadi Israel, saudara. Ya, jadi hal ketiga, persoalan itu merubah hidup kita, saudara. Dari orang, maaf, yang marahnya tingkat dewa. Kucing liatin dia tersinggung, ditimpuk batu bata itu kucing. Ya, pelitnya minta ampun, gak mau nabur.
Ya, dompetnya ada lem dilipat 7, pakai power glue, pakai iPhone mungkin itu saudara. Ya, dari orang yang sulit untuk bertobat saudara, akhirnya dirubah oleh Tuhan. Yang mengandalkan manusia jadi mengandalkan Tuhan, mengandalkan koneksi jadi mengandalkan Tuhan. Nah, lewat persoalan Tuhan itu merubah hidup Bapak Ibu dengan saya. Karena kita sebagai jemaat Tuhan, maaf seringkali pendeta 300 kali khotbahin kita. Kita seringkali gak mau bertobat, cuma bilang amin amin. Tapi kena masalah sekali jeder langsung bertobat. Anda pilih mana? Banyak jemaat di khotbahin pendeta, lehernya pernya begitu lunak. Amin. Pendeta berkhotbah, jangan pelit, ayo nabur buat rumah Tuhan. Amin Pak Pendeta. Dia tengok mertuanya, puji Tuhan, rasain kena lu. Peka sekali hamba Tuhan hari ini, mertua gue memang pelit. Jangan kikir. Dia tengok suaminya, buah gak jauh dari pohonnya. Rasa ini pendeta luar biasa nih, peka sekali nih. Emaknya pelit, anaknya kikir, memang buah gak jauh dari pohonnya. Jangan judes. Dia tengok kikir, mana si Bu Susi ya, hadir gak hari ini? Ini cocok banget firman hari ini buat dia. Jadi dia punya karunia berbagi. Firman gak ada yang buat dia, buat lu, buat lu, buat lu, buat lu. Gak ada yang buat dia. Nah biasanya orang begini di khotbah ratusan kali gak mau bertobat, kena masalah sekali jeder langsung bertobat. Pilih mana Bapak Ibu? Jangan dua-duanya Pak Pendeta, serem sekali katanya saudara. Ya, nah persoalan itu merubah hidup kita, merubah karakter kita. Jadi maaf kalau hari ini maaf ya, kalau ada yang izinkan bangkrut, rumah tangga kacau, anak-anak memberontak, bahkan ada sampai narkoba, free sex segala macam. Percayalah, Tuhan ini sedang merubah hidup kita, mengoreksi diri kita. Apa yang salah dalam hidup kita, supaya kita perbaiki, supaya tidak terjadi hal yang sama lagi. Amin saudara. Di sini kita bisa melihat seringkali Tuhan izinkan masalah persoalan menimpa hidup kita. Itu dia merubah hidup kita. Ya, nama Yakub dirubah menjadi Israel. Nama menunjukkan identitas, nama menunjukkan pribadi. Makanya buat yang masih lajang-lajang, kita kalau sudah punya calon cucu atau calon anak, jangan kasih nama anak sembarangan. Ini bukan bicara feng shui sekali lagi ya. Hidup udah berat, lu jangan kasih nama anak lu berat-berat. Anak keren-keren, Kevin mangku sapi, sapi berat di pangku, boilah tambah berat itu hidupannya. Lewat persoalan begitu hebat, nama Yakub dirubah menjadi Israel. Yakub artinya apa? Tahu nggak? Bahasa Ibraninya Sancipa, tukang tipu. Penipu, bapaknya ditipu, pamannya ditipu, saudara ditipu. Lewat persoalan begitu hebat, dirubah menjadi Israel. Israel artinya apa? Pangeran Allah. Wah keren. Dari tukang tipu jadi pangeran Allah. Jadi hal yang ketiga, percayalah, kalau hari ini saudara mengalami pergumulan begitu hebat, tujuan ketiga, Tuhan sedang merubah hidup kita. Untuk kita diproses, dikikis, dan akhirnya sama seperti Kristus yang terus disempurnakan. Setuju kasih tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Haleluya. Klik lagi yang keempat. Yang keempat, ayat 29. Coba diklik. Ya. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Baca sama-sama. Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Wah, yang keempat semua pasti suka. Lewat pergumulan ada berkat besar menanti. Bilang sama tetangga kiri kanan, bilang begini, jangan khawatir, lewat persoalan Anda pasti diberkati Tuhan. Amin saudara. Ya, karena lewat persoalan yang begitu berat, firman Tuhan berkata, lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Ada orang Kristen yang gak dewasa rohani bilang gini, Pak Pendeta, Tuhan jahat banget ya, mau berkati kita diizinkan bangkrut gitu dulu, mau sembuhkan kita diizinkan sakit dulu. Sebagai hamba Tuhan saya jawab sederhana saja, Tuhan gak jahat, meskipun kita berbuat jahat, dia tetap setia menunggu kita sampai bertobat. Amin. Dia tetap Allah yang the best, yang terbaik buat kehidupan saudara dan saya. Ya sudah, ya. Tetapi masalah persoalan pergumulan, perhatikan, adalah masa persiapan untuk Bapak Ibu dengan saya terima berkat besar. Kalau kita tiba-tiba terima berkat besar, apalagi bicara uang, kalau kita gak siap saudara, hidup kita bisa aneh-aneh. Benar? Ya, apalagi bicara uang nih, semua orang butuh uang kan. Bayangkan, maaf, misalnya Anda sebulan dengan penghasilan 7,5 atau 10 juta, tiba-tiba saudara dapat uang misalnya 200 miliar. Kalau nggak diizinkan proses dulu, hidup Anda pasti aneh-aneh saudara. Pasti jadi aneh-aneh. Makanya ada satu buku bagus. Buku ini mencatat kumpulan orang yang menang lotre di seluruh dunia. Saudara ngerti ya lotre ya? Bahasa Ibraninya togel. Ya, jadi menang nomor gitu saudara. Ya. Nah, orang-orang ini adalah orang sederhana yang tadinya tinggal di apartemen subsidi, rumah kontrakan, tiba-tiba kaya mendadak. Saudara,
Tapi tragis baca buku ini, semua orang menang lotre ini dikumpulkan seluruh dunia. Ketika diwawancara mereka bilang begini, kalau tahu hidup saya begini, lebih baik dulu saya nggak usah menang lotre. Karena mereka menang lotre hidupnya jadi kacau sudah. Kena drugs, narkoba, divorce, amnesia, alamat rumah kagak inget, alamat tetangga dia mencrok saudara. Ya, pokoknya kacau balau hidupnya. Judi, narkoba, free sex saudara. Dan akhirnya endingnya mereka jauh lebih miskin daripada sebelum menang lotre. Saudara dengar kisah ini jangan terlalu pede atau percaya diri bilang begini, Pak Pendeta itu mau orang bego. Saya kalau punya uang 200 miliar, Pak Pendeta kalau khotbah di gereja ini, PK-nya saya tambahin 1 M Pak Pendeta. Saya beliin gembala Pak Sam, ya setahun Alphard 2 unit tipe terbaru. Jangan pede dulu, uang belum di tangan orang masih waras. Uang di tangan lo kagak waras lo. Saya 30 tahun melayani Tuhan. Wah, udah kenal pengusaha dari level bawah sampai level atas. Bahkan saya baptis beberapa pengusaha yang cukup top. Ya, udah kenal, udah sering dijanjiin. Pak Min tolong doain tanah saya Pak Min. Ini sekian ribu hektar. 9 tahun dipasang pelang kagak laku-laku. Kalau Pak Pendeta doain laku, saya kasih berkat. Jangankan capun, sacapun gue kasih 30%. Wah, dijanjiin berkat 30%, berapa puluh miliar komisinya, bangun gereja bisa dapat berapa. Itu doa puasa Esther sampai nungging Bapak Ibu 3 hari 3 malam. Sampai koordinat West Google Map gue tumpang tangan RT RW enggak meleset sudah. Puasa Esther nggak mempan, lanjut puasa Tuhan Yesus. Ya, akhirnya doa orang benar sangat besar puasanya, tanahnya laku. Wih, kita berbunga-bunga, sacapun 30%. Besok mau ketemu ini pengusaha sikat gigi sampai 12 karena murid Yesus waktu itu ada 12. Ya, begitu ketemu udah ngebayangkan, wah gila komisinya. Shalom Pak, oh shalom Pak Pendeta. Pak maaf ya saya ada meeting di lantai 7. Minggu depan kita bahas Pak Pendeta. Oh iya Bapak sibuk silakan. Minggu depan ketemu, shalom Pak. Oh kita udah kebayangkan. Aduh Pak saya harus cepat ke bandara. Saya 1 bulan ada meeting di Eropa. Buset darah Yesus lama banget 1 bulan gitu ya. Pulang Eropa kita bahas ya Pak Pendeta. Oh iya Bapak sibuk. Setiap ketemu ada saja minggu depan, bulan depan, terus seperti itu. Akhirnya bukan sacap pun gue dapat, bihun pun gue kagak dapat. Kualat kebongin pendeta loh sudah. Waktu Covid banyak orang bangkrut. Beberapa teman gembala yang pengusaha telepon saya, Pak Min doain dong, aduh rumah saya utang nggak banyak 5 miliar dia bilang. Tapi rumah saya ini kalau dijual 35 sampai 40 M di daerah selatan. Katanya ada hantunya Pak. Pasang iklan gak laku-laku, ya udah dijemput pakai Alphard dia, doain, saya doain. Di tengah perjalanan, waduh, kasih pengharapan luar biasa. Pak, pokoknya kalau Pak Amin doain laku, ya ada bagian Pak Pendeta sekian ratus lah saya kasih lah buat misi penginjilan. Oh ya Pak, udahlah saya nggak usah bicara begitulah saya Pak. Tugas saya sebagai hamba Tuhan mendoakan. Didoain nggak lama saudara, 3 minggu kemudian laku. Tapi saya nggak tahu, udah laku. Saya taunya dari istri saya, karena istri saya dulu bekas agen properti. Pi itu rumah yang lu doain udah laku loh. Hah? Kapan? Dari 3 minggu lalu. Lah gue kok kagak dikasih kabar gue Pak. Saya cari handphonenya, saya WA. Shalom Pak, puji Tuhan. Saya dengar rumahnya sudah laku Pak. Ya, 15 menit kemudian jawaban cuma apa? Oke. Nah ini kok cuma oke. Saya pikir sibuk lah. Sore hari saya WA lagi. Shalom Pak. Luar biasa ya. Saya dengar Bapak masih banyak tanah. Ruko yang belum laku, kalau memang berkenan saya siap mendoakan. Oke, lah dia oke lagi. Berbulan oke sudah. Ya sudahlah. Akhirnya mungkin karena nggak enak saudara dikirimin juga 10 juta. Puji Tuhan lah, kebeli berapa saksemen di sana saudara. Dan saudara, ya uang belum di tangan, orang masih waras. Nah, dikatakan, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sautnya mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub di situ. Saya kasih satu kesaksian. Saya kesaksian misi saya. Saudara, kenapa saya mati-matian sampai saya mungkin hamba Tuhan yang lain nggak berani melakukan? Saya ini sudah pamit sama istri sama anak-anak. Ya, dalam setiap kesempatan kita makan, papi ini suatu hari bisa nggak kembali punya ke Jakarta. Karena nyawa taruhannya. Ya, kalian sebagai istri, anak-anak harus siap. Karena bukan hanya kita diancam teroris, KKB, inilah itulah,
binatang buas, ular berbisa, buaya segala macam, kobra banyak. Segala sesuatu bisa terjadi. Nah, 4 tahun yang lalu, saudara tadi kalau lihat sepeda motor yang masuk lumpur, itu saya bangun 2 di sana. 4 tahun baru selesai. Zaman dulu semen di Jakarta masih 55.000, di sana udah 2,5. Karena sulitnya medan kita tembus, saudara. Wah, itu sakit pinggang, saudara. Saya naik motor 17 jam. Saya lebih baik pilih jalan kaki. Saya pernah rekor jalan kaki 9 hari 9 malam ke Sukuwana 6 bulan lalu. Sampai hari ini kuku ke saya tuh masih sakit, pinggangnya masih sakit. Puji Tuhan kemarin MRI bukan saraf kejepit, tapi dokter berkata, Pak, ototnya terlalu lelah, Bapak harus istirahat. Bahaya ini katanya. Ya, jangan bawa rangsel lagi. Nah, saudara, 4 tahun yang lalu Sabtu Minggu tuh saya diundang khotbah di Singapura. Saya izin sama gembalanya, saya berkata, Pak, saya harus langsung pulang karena hari ini saya harus tukar 4 kali pesawat. Loh, Pak Min kemana? Saya ada misi ke Seko Padang. Ya, jadi saya pulang, rangsel udah siap, saya pamit lagi sama istri sama anak-anak. Dia tahu papinya orang misi, karena dari kecil udah saya sering tinggal buat misi. Ya, jadi keluarga sudah tahu lah hamba Tuhannya, papinya ini milik begitu banyak orang untuk pelayanan misi. Saudara, akhirnya jam 00.25 saya terbang ke Makassar, transit 1 jam, terbang lagi ke Palopo, kunjungi 9 gereja yang saya bangun di daerah Toraja dan sekitarnya, Mamasa, Masamba segala macam, saudara, Palopo. Dan akhirnya saya kontak dengan gembala sana, Pak, kalau bisa carikan pesawat supaya kita naik motor jangan 17 jam. Karena nggak nyaman sekali, saudara. Karena jalan itu, aduh, lumpur semua, banyak turun daripada naiknya. Lebih baik jalan kaki. Saudara pernah merasakan naik motor 17 jam? Mau tahu nggak rasanya kayak apa? Turun dari motor, pantat ketinggalan di jok. Panas sudah. Sampai coli-cubit masih punya nggak? Nah, akhirnya jalan pagi. Hari itu jujur tidur baru 1,5 jam. Drop sekali fisik. Ya, tidur dan kembali berkata, Pak Min, puji Tuhan, kita dapat pesawat dari Pemda. Dan Bapak dapat kehormatan duduk di samping pilot. Aduh, seumur hidup gue ratusan kali naik pesawat, belum pernah duduk samping pilot. Ya, paginya datang ke bandara, ternyata itu pesawat cuma muat 7 orang. Pantes gue duduk samping pilot. Nah, itu yang tadi di pesawat itu, saudara. Ya. Wakil saya ini kan orang elektronik, saya ngerti, saya punya bengkel. Saya hafal tuh tombol-tombol harga berapa. Waktu saya duduk saya kaget, itu radar monitor semua karatan. Pilot co-pilot seumuran, aduh masih di bawah anak saya umurnya 23, 24 tahun. Dan itu ada satu tombol saya hafal, itu harganya 2.500 punya. Disambung pakai solasi. Begitu, saya bilang gila ini kalau lepas landing kagak nih pesawat nih. Radar kadang nyala, kadang mati. Digebuk baru nyala. Udah ada Yesus ini. Terus dipakai penggaris koordinat segini sih. Aduh Tuhan Yesus, saya bilang ini. Wakil saya ini orangnya pemberani, saudara. Tapi kadang-kadang kalau dengar doa yang melemahkan iman kita jadi ikut takut. Dia doa bilang begini, Tuhan Yesus ampuni segala dosa salah kami, pelanggaran. Lu ngapain doa begitu? Pak, takut Pak. Ini doa pesawat mau jatuh, ngapain lu doa begitu? Saya takut Pak. Ya, anak saya masih kecil-kecil. Iya, anak saya gede juga sama, jatuh ke bawah, saya bilang. Akhirnya saya bilang gini, lo tenang. Pendeta kalau belum waktunya mati, jatuh dari Monas kagak mati. Lo tenang aja, aku bilang. Karena kamu tahu nggak, ketika Madura Dayak perang, nah Pak Gembala juga tadi kesaksian 2 minggu ya Pak ya, setelah sambat sampit itu di sana. Saya waktu perang saya di sana, karena saya putra sana. Ya, kamu tahu nggak, saya sendiri itu pembukaan sekolah misi, saya khotbah di sana. Kamu tahu, 13 jam gue di sungai. Itu isinya 100% orang Dayak, kapalnya kecil, dan mereka lagi sweeping. Ya, mereka tuh punya kemampuan supranatural. Jarak 5 km dia bisa tahu itu orang Chinese, orang Bugis, orang Jawa, orang Batak, orang suku M, dia bisa tahu. Katanya dari bau badannya. Oh ya, saya bilang, emang kalau suku lawannya bau apa? Katanya bau sapi. Masa sih? Ya, iya bau sapi Pak Pendeta. Waduh, saya dengar bau sapi saya aman, karena kita banyak makan cunyuk kan. Nah, udah aman. Cunyuk RW, wah udah aman, nasi campur, wah ya kue teo akang, wah udah lah aman lah gue dah. Bau badan gue nggak mungkin bau sapi, gue bilang gitu, saudara. Nah saudara, kamu tahu nggak? Itu saya khotbah KKR, nah pendeta misi itu, khotbah KKR menggebu yang ada cuma berapa? 30-40 orang. Kasih PK pun kita balikin, nggak tega kita mau ambil, saudara. Akhirnya saya bilang sama salah satu GB di sana, Pak Yosef, saya masih ingat gimana, Pak, saya harus balik ke Pontianak naik kapal sungai kemarin yang 13 jam itu. Iya. Lah, Bapak nggak kuat? Kuat sih. Memang kagak ada pesawat, saya bilang. Loh, Pak Minarto mau naik pesawat? Ada. Lah kenapa kagak cerita? Saya bilang.
Ya kita pikir Bapak orang misi pengen nikmatin perjalanan. Enak aja lo gue bilang nikmatin perjalanan. Emang naik pesawat berapa lama? 30 menit sampai. Aduh Tuhan, ini 13 jam. Pinggang kagak tahan. Break. Saya bilang, orang pada muntah di perahu. Saya mah kagak muntah. Saya bilang, ya udah kita pikir orang misi pengen nikmatin perjalanan. Ya udah Pak, besok naik pesawat. Dijemput di Pastori pagi-pagi ke bandaranya. Saya curiga, ini kok bandara cuma 200 meter. Saya pikirnya ATR, Bombardier yang mau 77. Dan di situ ada pesawat tua, udah karatan banget saudara, di tengah-tengah. Saya tanya sama Gemala, Pak, pesawatnya belum datang dari Kalimantan. Lah itu pesawatnya udah nunggu dari semalam. Lah itu pesawatnya, iya. Lah katanya Pak Pendeta mau naik pesawat. Iya tapi jangan model begitu juga kali gue bilang. Buset dah, ini mah perang dunia kedua punya. Iya Pak, apalagi udah jatuh 3. Woi lu udah jatuh 3 saudara. Saya makin pot-potan saudara. Itu maskapainya udah tutup Pak, namanya Deraya. Saudara pernah dengar ya? Karena jatuh terus itu pesawat saudara. Ya, dia tahu saya pemberani, gembalanya nih, aduh benar-benar saya dikerjain Pak. Saya jujur sebagai hamba Tuhan di daerah, saya naik pesawat ini seumur hidup baru sekali dan saya tidak akan pernah mau naik lagi. Lebih baik naik kapal sungai 13 jam. Loh kenapa kamu baru cerita? Pertama dia udah jatuh 3 kali, mati semua. Itu Pak, itu pesawat kalau udah cuaca buruk Pak, wah ilah kayak layangan Pak. Apalagi nabrak awan hitam Pak. Begitu nabrak awan hitam, Pak Min harus cepat angkat pujian. Pujian apa? Bersama malaikat di surga. Kurang ajar saya nih. Kaget sudah. Saudara, itu duduk saya udah baca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang duduk dalam lindungan mati udah bahasa roh semua saudara, bungkus dengan garam. 30 menit cuman bunyi, nggak mau terbang, panas aslinya. Kita kan ngobrol enak sama kapten kan. Cap kenapa belum terbang? Belum berani Pak. Lo kenapa? Banyak burung seliwiran nabrak burung jatuh di pesawat. Ini pesawat apa nabrak burungnya jatuh? Darah Yesus. Wah itu terbangnya benar-benar di celah-celah di atas dahan saudara. Pendek banget terbangnya. Aduh itu begitu landing di Pontianak ngerem kayak bajai ngerem. Nih buntutnya bisa geser saudara. Aduh seumur hidup saya nggak mau naik lagi saudara. Benar-benar saudara. Tapi kalau di Papua no choice. Ya kalau di Papua saya harus naik. Karena kenapa? Jalan kakinya 14 hari 14 malam. Ketemu KKB habis saya. Itu naik pesawat yang tadi di video, jalan kaki lagi 3 hari. Karena saya harus balik lagi ke Papua. Karena sekolah misi kita harus diresmikan, gereja kita juga harus diresmikan di sana. Tapi karena situasi politik lagi panas, saya tahun depan. Ya mau nggak mau, saudara. Ya. Tapi saya rencana nggak berani posting lagi karena mereka sudah ingat wajah saya berbahaya sekali, saudara. Nah, saudara kita kembali ke cerita itu, saudara. Setelah sampai saya dijemput ke gereja yang saya bangun namanya Seko Padang, ya 1 GPDI. Di situ jujur saya nangis bukan karena saya capek 3 hari tidur beberapa jam, tapi saya mendengar kisah perjuangan dari gembala yang saya bantu ini, namanya Pendeta Bambang, orang Jawa. Dia bilang gini, Pak Min terima kasih, 20 tahun kami menggembalakan tidak ada satu saksemen pun yang masuk wilayah kami. Ya, dan dia mulai cerita, dulu Pak, waktu saya lulus sekolah teologi ya di Masamba, sekolah GPDI. Kami berdoa dengan istri berlutut, Tuhan kami mau diutus kemana? Tuhan Roh Kudus berkata, Seko Padang. Dan hari itu kami punya tabungan cuma 50.000, 40.000 habis buat ongkos, sisa 10.000. Sampailah di stasiun Seko Padang. Dan ternyata ya 20 tahun yang lalu menuju ke Seko Padang tidak ada satu alat transportasi pun yang sanggup tembus. Kecuali jalan kaki dan kami harus jalan kaki 7 hari 7 malam. Nah waktu itu saya belum merasakan jalan kaki paling lama 3 hari, tapi saya udah ngerasain jalan kaki 6 hari, 6 malam, 9 hari saya udah, ternyata memang menderita sekali. Ya kita tidak mandi, kadang-kadang mandi basah langsung jalan lagi saudara. Ya takut binatang berbisa, teroris segala macam. Nah ketika sampai di Seko Padang ketemu dengan kepala dusun dan dia memperkenalkan diri, Bapak kepala dusun, kami berdua suami istri pendeta, boleh nggak kami dipinjemin lahan? Kami mau bangun gereja. Setelah itu kami akan bercocok tanam, dapat uang sedikit kami akan cicil. Tiba-tiba kepala dusun berkata, kalian berdua pendeta, misionari? Iya. Kalian mau bangun gereja? Iya. Pak kepala dusun, kalian pilih gunung bukit yang kalian suka, ambil gratis. Kaget nih saudara. Ternyata 20 tahun yang lalu di Seko Padang tidak ada satu agama pun yang masuk, animisme, dinamisme semua. Kerbaulia masih nanduk orang sampai mati, dukun santet masih nyantet orang sampai mati katanya. Itu daerah rawan ya sudah. Nah saya salut dengan 2 pendeta yang saya bantu dengan modal kapak gergaji, mereka mulai tebang pohon.
Ya, mereka buat pondokan sekian minggu, orang kasihan kasih ketela, kasih beras beberapa liter untuk mereka berteduh makan, saudara. Dan akhirnya terbentuklah satu bangunan, mereka bisa berteduh nggak kena hujan. Dan dia berkata, Pak Min, kami mulai menginjil. Penginjilan pertama kami harus jalan kaki ke desa berikutnya, itu jalan kaki 24 jam, 1 hari 1 malam. Sekian minggu kami menginjil, puji Tuhan dapat 3 jiwa. Dari 3 jiwa ini, 2 orang gila, 1 janda tua. Dibawa pulanglah 2 orang gila, 1 janda tua ini didoain sampai waras. Nah, mereka bingung karena orang Sulawesi, karena ini orang Jawa, ini hebat banget. Mereka tahu bertahun-tahun ini orang gila, kenapa jadi waras? Akhirnya mereka mulai sampaikan siapa itu Yesus. Satu persatu mulai bertobat, saudara. Dan akhirnya mereka punya anak, ya, anaknya 3, saudara, ya. Dan mereka mulai bikin gereja yang lebih besar, pastor yang lebih besar. Dan ini titik endingnya kenapa saya nangis dan berkata, Pak Min, suatu hari istri saya datang bilang gini, Pak, beras di rumah tinggal 1,5 kaleng kongguan, 1 kilo lebih. Kita punya anak 3, belum orang pastori, yang orang-orang gila ini dia tampung. Mama itu irit-irit tuh pagi ambil 3 centong, siang 3 centong, sore 3 centong. Perpuluhan jemaat belum masuk, jadi perpuluhan sana itu bukan uang, ketela, singkong, ya. Saya KKR di Sukuyali kemarin, ya, persembahannya saudara tahu, saya cuma lihat uang 1 lembar itu 10.000, sisanya labu, ubi. Mau bawa pulang ongkirnya mahal, dapat 3 karung. Ya, uang perpuluhan bulan jemaat belum masuk. Kita mau jalan ke kota, Pak, pulang pergi 7 hari kali 2, 14 hari. Dan kita nggak ada uang buat beli. Apa yang harus kita lakukan? Wah, saudara, suaminya dipenuhi Roh Kudus bilang gini, Ma, yuk kita berlutut, nangis sama Tuhan. Tuhan yang utus kita. Tumpang tanganlah kepada beras ini, mereka nangis berlutut. Karena hanya bisa diprediksi makan 4 hari. Saya berdoa, ini pendeta memang peka banget. Ma, Tuhan bicara. Apa, Pak? Waktu Mama ambil 3 centong pagi, 3 centong siang, 3 centong sore, Roh Kudus berkata, jangan lihat ke dalam beras, ambil saja dengan iman. Ambil saja dengan iman. Gitu ya, Pak? Iya. Akhirnya istrinya taat. Hari pertama ambil 3 kali. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat ambil terus, nggak sadar. Hari ke-8 berapa penginjil datang, nginep di pastori gereja mereka, dikasih sangu bekal sampai 8-9 centong. Terus diambil nggak sadar-sadar, baru sadar setelah 3 bulan itu beras keluar ulat. Mereka baru sadar ternyata beras 1,5 kaleng kongguan yang didoakan 3 bulan tidak habis-habis. Kisah janda di Sarfat itu terjadi. Amin, saudara. Lewat persoalan begitu berat ada berkat besar menanti, saudara. Kalau mau kesaksian banyak sekali, saudara, mujizat, benar. Sepeda motor kami doakan, nggak ada bensin sama sekali, resin semua, nggak ada didoakan, perjalanan masih sekian belas kilometer, tumpang tangan didoakan, sampai pastori baru mogok, saudara. Itu di pedalaman. Di Jakarta bensin full tank, mogok, saudara. Kalau mau cerita terlalu banyak kebaikan Tuhan. Makanya saudara, kalau hari ini kau bergumul begitu hebat, bertahan. Semakin besar masalah Anda, semakin besar berkat yang menanti dalam kehidupan kita. Jangan menyerah. Karena engkau akan diberkati seperti Yakub. Dan ayat yang terakhir, ayat 30, yang kelima, klik yang terakhir. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya aku telah ada berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong. Saudara, yang terakhir, lewat persoalan melalui masalah kita dapat berjumpa pribadi dengan Tuhan. Ketika semua baik dalam hidup Anda, bisnis baik, keuangan baik, rumah tangga harmonis, anak-anak baik, uang belanjaan gak pernah telat, toko rame, perusahaan diberkati Tuhan. Kadang-kadang maaf ya, kita malas berjumpa dengan Tuhan. Kita malas bergumul dengan Tuhan. Covid kemarin, mau gak mau orang pada takut. Ditarik paksa semua orang duduk diam. Nah, waktu berhenti, berlutut di bawah kakiku, andalkan aku. Kalau hari-hari ini kau diizinkan masalah, tujuan Tuhan cuma satu, berkata, nah, waktunya engkau banyak bergumul dengan aku. Ya, lewat persoalan justru baik buat kehidupan kita, karena kita akan berjumpa pribadi dengan Tuhan. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong. Amin, saudara. Jadi kalau hari-hari ini poin terakhir, saudara. Kalau saudara mengalami pergumulan begitu hebat, bagus buat pertumbuhan iman kita, untuk kita tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan hanya datang dari Dia. Amin. Tidak ada dari Tuhan yang lain, saudara. Ya, saya rangkum firman Tuhan hari ini. Kenapa pergumulan diizinkan terjadi? Yang pertama, dikatakan apa? Ya,
Dia ingin melumpuhkan apa yang menjadi andalan hidup kita. Yang kedua, masalah pasti ada batas waktunya. Yang ketiga, lewat persoalan Tuhan merubah hidup Bapak Ibu dengan saya. Dan yang keempat, ada berkat setelah pergumulan. Dan yang terakhir, melalui masalah kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Sekian firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kasih tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat. Mari para imam musik, worship leader, kita angkat satu pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kasih Tuhan. Haleluya Yesus, kau baik, kau luar biasa. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi angkat pujian ini dan taruh tangan kananmu di dada. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anakmu telah selesai menyampaikan pesan dan isi hatimu bagi gerejamu di tempat ini Bapa. Hamba yakin dan percaya setiap perkataan firman yang keluar tidak akan pernah kembali sia-sia. Dan kehadiran kami pada hari ini bukanlah satu keperturan ketika kami mendengar firman Tuhan hari ini. Pergumulan seberat apapun yang dialami oleh setiap jemaat Tuhan di tempat ini, aku percaya ini menjadi satu jawaban dalam kehidupan mereka. Dan semua persoalan yang terjadi, tujuan utama dalam hidup ini supaya kami bergantung kepada Tuhan semata. Ajar kami mengerti bahwa pertolongan Tuhan gak datang secepat-cepatnya, tapi setepat-tepatnya. Tepat di saat kami membutuhkan, disitulah tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong hidup kami. Melalui firman-Mu aku berdoa setiap masalah persoalan dihadapi oleh setiap jemaat-Mu di tempat ini, ajar mereka percaya bahwa semua masalah pasti ada batas waktunya. Jangan biarkan ada seorang pun kami yang lemah, kami bertahan, karena kami pada saatnya bergumul hebat begitu Tuhan. Kami akan berjumpa dengan Tuhan.
Dan disitulah pertolongan Tuhan tiba buat kehidupan kami. Yang lemah Engkau kuatkan, sakit Kau sembuhkan, putus pengharapan, Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Dan kami percaya kami tidak akan pernah takut lagi menghadapi pergumulan yang ada, karena pergumulan melatih iman kami untuk kami lebih berseru, bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, pada akhirnya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Engkau sudah diberkati, dipulihkan oleh firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Terima kasih saudara diberkati Tuhan. Ya, terima kasih buat hambanya Pak Minarto. Ya, Tuhan pakai terus dalam pelayanan misinya dimanapun dia ditempatkan, selalu dalam lindungan Tuhan. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Kita akan berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, Engkau telah pimpin ibadah ini Tuhan, hingga hampir pada akhirnya Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kau pakai tangan-tangan yang memberi ya Bapa, Kau berkati pekerjaan kami, Kau berkati usaha kami ya Bapa, Kau buat berhasil semuanya Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang kami persembahkan ini Tuhan, untuk dapat memperluas kerajaan-Mu tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, tambah pengumuman untuk seminar kanker ini yang awalnya ditemukan informasi bahwa yang memberikan informasi adalah seorang perawat, Dr. Sinta melaporkan itu. Saya pikir kurang pas gitu ya, karena moderatornya seorang dokter gitu. Akhirnya kita cari dan kita temukan ahli kanker dari Rumah Sakit Mayapada. Jadi gunakan kesempatan ini untuk Ibu Bapak hadir mendengar ya, supaya kita bisa mengantisipasi agar ini tidak terjadi. Kalau sampai terjadi, bagaimana solusinya pada stadium-stadium awal. Nah, itu perlu diperhatikan. Tolong perhatikan waktu dan tanggal seminar yang akan dilaksanakan nanti. Kemudian kita mengambil kas dari G2K untuk menolong seorang mantan jemaat kita, Ibu Chan Lihwa. Kita sudah dengar kita harapkan dia bisa berbakti di gereja yang terdekat, karena kemarin kan agak sulit ya, sulit. Jadi dalam beberapa bulan dia sudah berbakti di gereja lain, namun kita masih memberi perhatian. Kita mengambil sebagian dana dari G2K untuk membantu memberi obat-obatan yang akan nanti diserahkan oleh Saudara Arta datang ke rumahnya. Sebentar ada rapat untuk koordinator musik, diharapkan tetap tinggal. Kemudian panitia HUT gereja juga tetap tinggal, akan membahas hal ini. Puji Tuhan. Apa yang dikatakan Pak Min adalah benar. Kalau boleh dihitung persentase jemaat yang sungguh menjanjikan apa yang disampaikan, itu persentasenya kecil sekali. Betul, kalau belum ada uang waras, kalau sudah ada uang nggak waras. Ya, ada seorang jemaat berkata gini, ditanya oleh Pak Pendeta, bro, kalau Anda dapat uang 3 miliar, apa yang Anda akan lakukan? Wah, orang itu berkata, Pak Pendeta, saya akan bagi-bagikan buat orang miskin, misi, bangun gereja segala macam. Tapi pendetanya berkata, kok saya tidak? Itu nanti saya menghayal kembali untuk kedua kalinya, begitu. Jadi menghayal aja nggak kebagian ke pendeta, apalagi kalau serius begitu ya. Bapak Ibu, biasanya orang bisa memberi betul kalau dia sudah memahami korban Tuhan. Orang yang mampu dan mau memberi banyak itu biasanya dia merasa berhutang nyawa dengan Tuhan.
tanpa pemahaman seperti itu orang itu kan jadi pelit, tetap pikir. Kalau dia tahu bahwa dia berutang nyawa dengan Tuhan, maka semua hartanya nggak ada gunanya dibanding dengan penebusan dari Kristus. Nah, pemahaman itu yang harus terus menerus diajarkan pada gereja Tuhan, gitu ya Bapak Ibu ya. Baik Pak Min, terima kasih. Apa yang Pak Min tadi ceritakan sebagian sudah saya alami. Saya sudah pergi ke Aceh sampai ke NTT, ke Nias, naik pesawat yang baling-balingnya karatan, sudah kita alami juga. Yang isinya cuma 7-9 orang tidak boleh bawa bagasi. Tidak boleh bawa bagasi karena bebannya tambah berat. Saya alami waktu gempa itu terjadi. Saya berangkat dengan Pak Marconi, nggak apa-apa ini latihan jantung. Nggak apa-apa, latihan jantung. Ya. Sebagian kita kan 20 orang ke Nias, ke Medan, terus kemudian ke Aceh waktu itu. Kita bagi waktu dalam seminggu. Sebagian nggak bisa naik pesawat. Jadi saya dengan Pak Kris Buntu yang kemarin, jadi kita 2 minggu ini berturut-turut dikunjungi oleh 2 hamba Tuhan misi. Pak Kris juga begitu sama. Jadi Pak Kris mengalah naik kapal laut, saya suruh naik kapal pesawat terbang. Saya pikir pesawat terbang lebih nyaman ya, enaknya. Lihat baling-balingnya karatan, malah justru lebih banyak berdoa. Pak Marconi bersama Pak Kris Muntu naik kapal kayu. Dan kapal kayu di tengah jalan tidak bisa berjalan karena ombak besar, jangkar diturunkan. Yang kita tunggu sore hari datang sampai besok nggak datang-datang. Waktu gempa menghantam Nias, yang muntah nggak karuan. Pak Marconi berada di bawah kapal yang muntah dari atas. Di dalamnya ada ayam, ada kambing, macam-macam. Kita sudah alami semua itu. Jalan yang tadi ditayangkan oleh Pak Min, jalan yang becek tembok itu kita alami waktu kita berangkat kemarin dengan Dr. Yonatan Trisna bertiga, saya, Pak Marconi dan Dr. Yonatan. Betul, kita jalan cuma kurang lebih 5-7 jam kalau nggak salah. Naik motor itu, naik motor dengan jalan yang begitu banyak bergelombang dan becek sampai kita harus jeblos masuk ke dalam lubang tanah liat itu. Memang keadaannya begitu di lapangan, tapi Papua saja belum yang saya kunjungi, Papua saja. Dan Papua itu memang butuh persiapan selain fisik, obat-obatan, dan harus tahu medannya juga, belum malarianya. Ya. Dan saya kagum bangga kalau ada hamba-hamba Tuhan yang punya hati misi. Ya, ternyata saya tidak terpanggil sepenuhnya di misi. Saya sebagian besar terpanggil dalam pengembalaan. Jadi ada orang-orang seperti Pak Min, Pak Kris Muntu yang memang dipanggil untuk pergi ke daerah-daerah, tapi juga harus ada gembala yang harus mengembalakan jemaat yang sudah dimenangkan seperti saya. Nah, untuk memperkaya pengalaman saya, dan saya 11 tahun melakukan misi dari Aceh sampai NTT, dan itu belum pernah kita ceritakan dan kita tidak rekam dalam bentuk-bentuk video tadi, tapi sudah kita laksanakan itu. Sekarang bentuk misi kita tidak lagi ke daerah, jadi saya mencari hamba-hamba Tuhan susah yang kita support tiap bulan itu. Di situ kan ada hamba Tuhan daerah, karena pertama usia saya sudah mulai senja, jadi saya tidak sekuat Pak Min, mungkin tidak muda lagi. Medan-medan seperti itu sudah nggak pantas untuk saya lakukan, malah nanti nggak sampai tugasnya macet di jalan, artinya berhenti pulang duluan sebelum sampai ke Jakarta balik. Kedua istri juga, Iwi, sudah tidak izinkan saya untuk ke daerah-daerah pedalaman seperti itu. Jadi akhirnya kita ambil jalan tengah adalah memberikan bantuan tiap bulan 400.000 sampai 500.000 kepada pendeta-pendeta di daerah, yang kita sudah bagi itu hampir 6 tahun lamanya. Sampai sekarang berjalan, tapi karena dananya minim, berkurang, kita bikin 2 bulan, 3 bulan sekali. Dulu tiap bulan kita kirim, tiap bulan yang Anda sumbangkan itu kita salurkan itu. Ketika pandemi mereka sangat membutuhkan, dan kita tidak pernah macet selama 3 tahun itu. Kita berikan kepada hamba Tuhan di daerah. Nah, misi kita masih dalam bentuk seperti itu. Nah, kalau ibu bapak juga terbeban apa yang sudah disampaikan Pak Min untuk memberikan berkatnya, silakan saja hubungi beliau, ya. Tuhan memberkati kita.
Baiklah Ibu Bapak, kita siapkan diri untuk menutup ibadah kita. Kita naikkan sebuah pujian pemeliharaan Tuhan. Mari tolong tayangkan. Kita bangkit berdiri bersama-sama naikkan pujian ini. Siapkan hati untuk selesaikan ibadah kita. Amin. Sekali lagi terima kasih. Semua kesaksian dan firman-Nya menguatkan kita. Perhatikan bunga agung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu, saat kau minta, saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, saat berdoa, saat bersyukur, Tuhan saat kau perlu, Tuhan tahu, Tuhan kenal. Saat percaya, saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan saat bersyukur, Tuhan sekali lagi Tuhan saat bersyukur, Tuhan berkati. Akhirnya dari semua pergumulan bukan keluhan yang ada, tapi rasa syukur, karena di dalamnya ada maksud Tuhan yang indah. Tuhan punya rancangan, punya jalan tersendiri. Kadang-kala kami tidak pikirkan, bahkan kemampuan kami untuk menjangkau tidak akan sampai. Keajaiban, keheranan, kedahsyatan Tuhan, kemahatauan dan kekuasaan-Mu melebihi dari akal kami. Bekerjalah Tuhan dalam setiap pergumulan umat-Mu. Dalam firman hari ini dengan segala kesaksiannya meneguhkan kami, menguatkan kami untuk menjadi manusia yang pantang menyerah. Kami milik Tuhan, kami tebusan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Jemaat Tuhan baik di atas di bawah yang mendengar dalam khotbah YouTube hari ini, angkatlah tanganmu dan terimalah penyertaan dan perlindungannya. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan memberikan kasih karunia-Mu di dalam kasih Bapa yang bakah, cinta Yesus yang tak pernah berhenti. Perlindungan, kekuatan dari Roh Kudus akan selalu ada menyertai-Mu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati.